Public relations sesungguhnya adalah bidang baru yang mulai berkembang selama Perang Dunia Kedua di era 1930 hingga 1940-an. Kendati sebagai bidang yang baru, saat ini kebutuhan dunia bisnis akan public relations semakin meningkat pesat, terutama karena public relations menawarkan efisiensi dan alternatif yang kredibel dalam mendukung dan memperkaya aspek-aspek promosi, terutama dalam upaya membentuk citra baik perusahaan ataupun organisasi. Public relations dewasa ini bukan lagi sekedar gambaran tentang berbagai jenis hubungan yang telah ada, namun merupakan aktivitas praktek memanage dan bekerja dengan legitimasi dan meningkatkan atau memperbaiki hubungan-hubungan tersebut. Produk ataupun hasil dari kegiatan PR ini sendiri sering disebut image ataupun citra. Suatu organisasi atau individu pasti memiliki public relations ataupun public image, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja. Sebagai contoh, kesan ini kita dapat tangkap dari kegiatan organisasi dalam berkomunikasi dengan para pelanggannya dan bagaimana organisasi tersebut terlibat dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat di lingkungan sekitar organisasi. Salah satu bentuk dari praktek bidang kehumasan ataupun PR adalah lobby dan negosiasi. Lobby adalah pendekatan yang dilakukan agar terjadi kerjasama antara kita dengan sasaran lobby, sedangkan negosiasi adalah proses tawar-menawar antara kita dengan sasaran lobby untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, berikut merupakan contoh praktek humas pada bidang lobby dan negosiasi yang dapat saya berikan. Without wasting any more time, let's watch my video. Halo, dengan Mbak Isnaini Tiara Suci. Iya benar. Uh, Ini siapa ya? Iya, perkenalkan Mbak, nama saya Habib Firmansyah. Saya yang beberapa waktu lalu memperkenalkan diri dan mendirect message di Instagram Mbak Isna ini terkait program kerjasama Mbak dari komunitas Lensa Komunikasi Production. Oh iya. Ada tujuan apa ya sebelumnya? Iya, sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Habib Firmansyah. Kebetulan saya merupakan kepala bidang hubungan masyarakat dari komunitas Lensa Komunikasi Production, yang dimana komunitas ini merupakan komunitas yang berada di bawah naungan Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara. Nah, dalam salah satu program kerja kami, yaitu salah satunya adalah workshop. Nah, kami ingin membuka ataupun mengadakan kegiatan workshop dengan tema komunikasi bisnis, Mbak. Karena seperti yang kita ketahui bersama kan, saat ini Indonesia sedang mengalami masa pandemi yang udah berjalan selama 2 tahun, yang dimana pasti banyak masyarakat mereka memutar otak untuk bagaimana cara untuk mendapatkan uang agar dapat menghidupi kehidupan keluarganya. Nah, salah satu yang berhasil survive nih dari bisnis kuliner yaitu dari warung bakso dan mie ayam Tatia, yang ownernya itu atau pemiliknya itu merupakan Mbak Isna ini. Sebelumnya mohon maaf Mbak, saya panggilnya ini Mbak Isna ini atau Mbak Tiara ya? Mbak Isna bisa? Oke, Mbak Isna, jadi berhubung karena owner dari warung bakso dan mie ayam Tatia itu adalah Mbak Isna ini Tiara Suci, jadi kami tertarik nih ingin membahas bagaimana sih strategi Mbak Isna sebagai owner dalam survive gitu, bagaimana bisa survive di tengah masa pandemi seperti ini. Jadi kami ingin mengadakan workshop yang narasumbernya itu adalah Mbak Isna ini. Bagaimana Mbak kira-kira? Oh, jadi seperti itu ya. Ini mau ada workshop itu ya? Iya Mbak, kebetulan workshop kita ini akan kita adakan secara offline yang akan diadakan di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial yang berada di Medan Tuntungan Mbak. Seperti itu. Oh baik. Saya bisa bertemu secara Zoom meeting dengan Mas Habib. Mbak berkeinginan untuk bertemu via Zoom meeting ya Mbak? Iya, agar lebih mudah lagi komunikasinya. Jadi saya minta untuk melakukan pertemuan melalui Zoom meeting ya. Oh baik Mbak. Untuk Zoom meeting, untuk pertemuan Zoom meetingnya barangkali mungkin bisa saya atur nanti. Saya akan mengirimkan link Zoom meeting nanti ke nomor WhatsApp Mbak Isna ini. Nanti saya konfirmasi ke Mbak lagi nanti ya Mbak. Ya oke, terima kasih ya.
Iya, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Kemungkinan akan saya konfirmasi ke Mbak itu nanti malam ya Mbak. Oh iya, baik-baik. Kira-kira nanti malam ini apakah Mbak Isna bisa untuk melaksanakan Zoom meeting Mbak? Kalau malam sekitar jam berapa itu? Kondisional Mbak Isna ini bisanya pukul berapa? Soalnya kan kita tahu nih Mbak Isna nih banyak sekali workshop di mana-mana gitu. Jadi kita nggak mau mengganggu waktu Mbak gitu. Oh iya gitu ya. Ya udah nanti saya kabarin lagi ya Oke Mbak. melalui WA. Oke Mbak. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Mbak. Sampai ketemu di Zoom meeting nanti malam ya Mbak. Iya, Oke, terima kasih Mbak. iya sama-sama. Halo, selamat malam Mbak Isna ini Tiara. Bisa mendengar suara saya Mbak? Ya. Bisa, oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Zoom meeting kita pada malam ini dan terima kasih Mbak Isna ini Tiara sudah berkenan untuk melakukan video conference bersama kami, khususnya terlebih kepada saya karena memang kebetulan sayalah yang dituju sebagai kepala bidang bagian humas di kepanitiaan Lensa Komunikasi Production. Jadi menyambung apa yang kita bahas tadi siang melalui telepon, Mbak. Jadi kira-kira Mbak Isna ini Tiara Suci ini bagaimana? Apakah dapat menjadi narasumber di tempat kami atau bagaimana? Atau gini, barangkali saya harus jelaskan terlebih dahulu ya program apa yang akan kami bahas di workshop itu nanti gitu ya, Mbak? Atau bagaimana? Ya, jelaskan dulu. Oke. Apa kegiatan? Oke, jadi gini Mbak, program ataupun workshop yang akan kami lakukan nanti itu membahas mengenai strategi komunikasi bisnis dari UMKM bidang bisnis kuliner, yang dimana nanti mereka survive di masa pandemi saat ini. Jadi kebetulan salah satu rekan saya di kehumasan itu pernah gitu mampir dan makan di warung bakso dan mie ayam Tatia milik Mbak Isna ini Tiara Suci, dan beliau mengatakan bahwasanya itu variasi makanan yang ada di sana tuh banyak dan gitu enak-enak. Jadi kami yang mendapatkan rekomendasi seperti itu jadinya penasaran gitu bagaimana sih strategi Mbak Isna ini dalam membangun bisnis tersebut gitu, apalagi saat ini di tengah pandemi ya kan. Nah jadi kami berencana untuk mengundang Mbak Isna ini sebagai narasumber untuk menjadi itu tadi narasumber di tempat kami melakukan kegiatan workshop yang memang merupakan program kerja dari komunitas Lensa Komunikasi Production. Nah, di sini kami berencana untuk melaksanakan kegiatan itu hanya beberapa jam aja Mbak di bulan Januari tahun 2022. Jadi kemungkinan waktu yang ambil untuk kegiatan itu nggak banyak banget Mbak, soalnya pun pesertanya juga terbatas kan karena memang lagi masa pandemi saat ini, seperti itu Mbak. Lalu kira-kira dari Mbak Isna ini sendiri ada pertanyaan nggak nih? Bulan Januari tuh kegiatannya ya? Iya Mbak, kami punya planning sih, itu bulan Januari kami adakan di tanggal 8 Januari tahun 2022. Nah, kenapa ya Mbak? Kebetulan saya di tanggal 8 itu ada kegiatan, jadi bisa nggak saya minta undur tanggalnya atau gimana gitu? Soalnya di tanggal 8 itu saya ada kegiatan di keluar. Oh, di tanggal 8 Mbak ada kegiatan ya Mbak? Kalau kita undur di tanggal 12 bagaimana ya Mbak? Tanggal 12 ya. Kemungkinan bisa tanggal 12. Soalnya kegiatan saya itu dari tanggal 8 sampai tanggal 10. Oke, di tanggal 12 Mbak bisa ya Mbak? Ya, 12 Januari ya. Iya, 12 Januari.
Nah, itu kegiatannya kan kemungkinan kita akan mulai dari pagi. Kira-kira dari pagi sendiri, Mbak Isna ini Tiara Suci bisa nggak untuk kegiatan kita dimulai dari pagi hari nih, Mbak? Paginya itu sekitar pukul Pagi jam 10. jam berapa? Saya masuk berapa jam nanti isi materi? Nah, berhubung ini merupakan workshop yang hanya satu narasumber, jadi kemungkinan Mbak mengisi di workshop kami tersebut itu sekitar 2-3 jam, Mbak. Eksklusif nih, hanya Mbak Isna ini Tiara Suci aja yang jadi narasumber. Iya, iya. Jam 10 berarti ya? Iya, Mbak. Bisa jam 10 ya? Jam 10 bisa ya, Mbak. Jadi fixnya ini kita adakan di tanggal 12 Januari 2022. Mulai pukul jam 10 pagi, Mbak sudah bisa berhadir di lokasi ya, Mbak? Iya, insya Allah saya bisa. Oke, terima kasih, Mbak. Nah, selanjutnya nih, Mbak, kalau sudah bicara mengenai kehadiran, otomatis ya sedikit banyak pastinya berbicara mengenai fee lah ya kan, atau bayaran. Biasa nih, Mbak Isna ini kalau untuk ngisi-ngisi acara seperti ini, berapa sih Mbak fee-nya, Mbak? Biar kami bisa menyesuaikan begitu. Aduh, berapa ya kalau... Aduh, bingung nih kalau ditanya kayak gini kan. Waduh, kayaknya besar nih banget fee Mbak ya. Enggak kok. Biasa variasi sih kan. Kalau ada yang masih sekitar 600 atau lebih, tapi nggak pernah sih sampai yang banyak kali gitu. Paling sekitar 600 sampai 700 gitu sih. Oh, Tapi 600 saya nggak makan ya gitu. 600 sampai 700 itu acara yang Mbak hadiri itu acara yang menengah ke atas atau bagaimana ya, Mbak? Acara menengah ke atas, dimana tuh acaranya hampir 1 harian. Waduh, acara menengah ke atas dengan budget 6 sampai 700 gitu ya, Mbak. Nah, kami jelaskan terlebih dahulu. Sebelumnya di telepon kita sudah sempat berbicara kan, Mbak, bahwasanya peserta kami itu pun, atau belum saya sampaikan ya, Mbak? Saya lupa. Oh iya, belum sepertinya. Aduh, saya terlalu asik cerita nih, jadinya saya lupa untuk menyampaikan. Jadi peserta yang akan hadir itu adalah mahasiswa, dan untuk kuotanya sendiri karena memang kami menggunakan ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial, jadi tidak banyak kapasitas yang bakal kami hadirkan gitu, Mbak. Jadi hanya sekitar 20 sampai 25 orang. Jadi acaranya eksklusif, benar-benar eksklusif, dan ruang lingkupnya itu kecil. Jadi kenapa kami berani untuk ngambil Mbak Isna ini, karena kami yakin Mbak Isna ini bisa untuk dapat memotivasi orang banyak melalui circle yang paling terkecil terlebih dahulu gitu. Jadi karena memang sasarannya pada saat ini adalah mahasiswa, kami boleh lah ya, Mbak, kita bisa lah berbincang-bincang mengenai fee untuk workshop di tempat kami ya, Mbak. Iya, bisa. Nah, berhubung karena kebetulan memang kalian juga mahasiswa, di mahasiswa ilmiah, iya, jadi saya tahu kok apa kebutuhannya. bener banget, Mbak, ya Allah. Beruntung banget nih bisa mengundang Mbak Isna ini Tiara Suci ke sini. Jadi, Mbak, gimana ya bilangnya? Berat sih kalau mau bilang mengenai fee ya kan, tapi ya ini harus sesuai kesepakatan kita bersama ya kan. Kalau kira-kira kami mengundang Mbak Isna ini dengan budget range di 400 sampai 500 ribu, itu bagaimana? Kalau untuk skala kecil ya, itu kan 25 orang dan isinya juga mahasiswa. Iya. 400 sampai 500 ya. Iya, Mbak. Nanti biar itu ya mau berapa gitu. Ini kami langsung to the point berapanya gitu atau gimana nih, Mbak? Kira-kira dari Mbak Isna? Ya udah tuh saya kembalikan lagi ke masnya.
Kalau gimana? Sarah? Kalau dari kami sendiri selaku panitia itu kemungkinan to the point-nya langsung ya Mbak, itu sekitar range di harga 470.000 Mbak untuk mengundang Mbak Isna ini, itu bagaimana ya Mbak kira-kira? 170 ya. Iya Mbak. Eh, Gimana kalau kita bulatkan aja jadi 500? Wah, dibulatkan jadi 500 ya. Aduh, itu gimana ya? Sempat ada kepikiran seperti itu sih, tapi kayak tadi sudah sempat kami diskusikan juga gimana kalau kita genapkan jadi 500.000, tapi beberapa dari kepanitiaan tuh kayak ada keberatan gitu kan. Tapi mungkin bisa saya koordinasikan lagi kepada seluruh anggota panitia yang lain, dan mudah-mudahan budget 500.000 itu adalah budget yang memang Mbak sudah fix di 500.000 kan? Atau bagaimana? Iya, saya sudah fix di 500.000 karena kita ambil jalan tengahnya ya, dari 470 ke 600 jadi 500. Iya benar juga sih. 500 itu adalah range tengah-tengah ya Mbak, antara 400 sampai 600.000, bahkan jauh dari biasanya Mbak pasaran ya Mbak. Iya. Oke. Mungkin udah ya, kita sepakat ya, itu 500 adalah bukan harga sih bilangnya, fee untuk Mbak Isna ini dalam mengisi workshop komunikasi bisnis di komunitas lensa komunikasi kami ya Mbak. Kenapa nih? Kayaknya Mbak Isna ini kayak ada unek-unek gitu nih. Enggak. Apa kesekitan Mbak 500.000 itu Mbak? Cukup. Untuk mahasiswa ya cukup lah 500. Oke, terima kasih Mbak atas penelitiannya. Kami nggak tahu lagi harus gimana, soalnya memang budget kami pun terbatas, proposal kami juga belum ada yang tembus, jadi kami memikirkan kemungkinan terburuk terlebih dahulu. Jadi ya gitulah. Sejauh ini ada yang ingin dibahas lagi atau ada yang mau dipertanyakan Mbak seputar workshop kita nanti? Menurut saya udah jelas semua. Mulai dari tanggal pelaksanaan itu tanggal 12 Januari 2022, mulai pukul kegiatan jam 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang kalau tidak ada kendala dan segala macam. Lalu untuk kegiatan itu adalah Mbak mengisi di workshop kami mengenai komunikasi bisnis, strategi komunikasi bisnis UMKM di bidang kuliner di masa pandemi. Lalu untuk fee sesuai kesepakatan kita bahwasanya fee yang akan Mbak Isna ini dapatkan itu adalah sekitar 500.000 ya Mbak. Bagaimana Mbak? Sudah sesuaikah? Ya. Sudah sesuai. Alhamdulillah, terima kasih banget Mbak atas pengertiannya. Kami selaku panitia sangat bersyukur. Kami nggak susah-susah untuk nego. Oke. Mungkin itu aja Mbak yang dapat kita sampaikan. Untuk lebih lanjutnya barangkali komunikasi kita akan kita lanjut via WhatsApp. Jadi ya, saya ucapkan terima kasih dan maaf mengganggu waktunya nih Mbak. Waktu istirahatnya, karena Mbak Isna dari tadi tuh banyak banget kegiatan hari ini kan. Selamat malam, saya akhiri Zoom meeting kita pada malam ini ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.